Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kita dalam keadaan perlindungan Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita hari demi hari. Bersyukur pada Tuhan malam hari ini kita boleh ketemu lagi di dalam kebaktian doa malam. Saya percaya Bapak Ibu semua siap untuk memuji, menyembah dan mendengarkan sabda Allah. Nah mari bersama-sama kita akan masuk ibadah kita. Kita mau bersaat teduh, mohon pertolongan Tuhan memimpin kebaktian kita malam hari ini. Mari kita bersaat teduh. Mari kita masuk hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata dan sembah saat-saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu. Bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Bersyukurlah untuk segala sesuatu yang kita alami. Dan kita juga mau bersyukur untuk segala pergumulan kita. Mengaku dosa di hadapan Tuhan supaya kita dilayakkan oleh Tuhan. Saat ini alangkah indahnya Tuhan. Segala kebaikan kemurahan. Mohon ampun Tuhan segala kelemahan dan dosa kami. Mari saudara kita mau katakan Engkau Tuhan. Ini
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Dan malam hari ini kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Engkau sekali mengizinkan kami boleh bersama-sama masuk ke dalam kebaktian doa. Walaupun kami harus berada di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman kami. Tapi kami percaya Engkau tetap hadir di mana kami berada ya Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu lebih dalam lagi. Kami ingin mencari kehendak-Mu ya Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan kami ingin mendoakan pokok-pokok doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Menuntun kami sehingga kami boleh melihat perbuatan ajaib Tuhan di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami hadapi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan? Di dalam kita mencari Dia, ada hikmat Tuhan yang akan menuntun kita. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita naikkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari melalui pujian ini, kita mendekat kepada Tuhan. Karena kita percaya firman-Nya akan mengubahkan setiap kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mengamini bahwa semuanya akan ditambahkan Tuhan kepada setiap kita. Mari saudara kita mengangkat tangan. Haleluya. 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 Kita masuk dalam doa. Puji Tuhan, kami saatnya ingin mencari kerajaan dan kebenaran-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Mohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan menopang kami, menerangi kami, supaya kami dicerahkan, supaya kami mengerti firman dan melakukan firman-Mu. Terpuji nama Tuhan. Demi nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan kita. Habis gelap, terbitlah terang. Di dalam Mazmur pasal 112 ayat 4a. Firman Tuhan berkata,
Di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar. Saudaraku, harus kita akui bahwa hari-hari ini, sejak pandemi hadir di dalam dunia ini, banyak orang sedang dan terus mengeluh, marah, kecewa, jalani hidup yang tidak menentu. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Mungkin akhir tahun, mungkin tahun depan, kita tidak pernah tahu, saudara. Selalu ada saja pertanyaan di dalam hati kita. Mengapa pandemi ini harus terjadi tahun ini? Kenapa saya dan keluarga saya mengalami masalah seperti ini? Kenapa kami dan setiap teman-teman kami harus mengalami situasi yang tidak mengenakan ini? Ada yang sakit karena pandemi ini. Ada yang dirumahkan karena pandemi ini. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita juga bertanya, sampai kapan pandemi ini terus begini? Sampai kapan Tuhan melalukan pandemi ini? Dan sebagian besar manusia, seluruh dunia mengalami pandemi ini dan mereka berteriak kepada Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Apakah Tuhan peduli dengan kita? Apakah Tuhan mengasihi kita? Kalau Tuhan mengasihi kita, kenapa pandemi ini sampai berlarut-larut dan menimbulkan korban yang tidak sedikit? Jutaan manusia sudah terkena dampak daripada COVID-19 ini. Ribuan manusia sudah menjadi korban. Dan banyak orang menangis kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mungkin ada sebagian kita juga berkata, kenapa Tuhan begitu jahat? Mengizinkan pandemi ini bisa terjadi. Apakah Tuhan ingin menghukum manusia dengan pandemi ini? Oh saudara, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di dalam hati kita hari-hari ini. Saudara, Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 berkata, apa yang pernah terjadi akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Dan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Artinya, semua hal yang terjadi di bawah kolong langit ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Semua peristiwa yang kita alami, baik, buruk, silih berganti, dan cepat atau lambat. Cepat atau lambat, semuanya akan berlalu. Malam yang pekat akan berlalu menjelang fajar menyingsing. Habis gelap, maka terbitlah terang. Sama seperti Pemazmur 112 ayat 4a berkata, di dalam gelap terbitlah terang bagi orang-orang percaya. Bagi orang yang benar, mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara, pada situasi dan kondisi hari-hari ini, ada satu kalimat yang perlu kita renungkan dan kita ingat baik-baik. Kalimat ini berkata dalam bahasa Inggris, God doesn't always change our situation, but He uses the situation to change us. Itu artinya Tuhan tidak selalu mengubah situasi yang sedang kita alami, tetapi Tuhan terkadang memakai situasi untuk mengubah kita. Saudara, saya renungkan kata-kata ini benar, saudara-saudara. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi Tuhan mau kita mengubah diri kita. Apa yang ingin Tuhan ubah dalam diri kita? Yang pertama, Tuhan ingin mengubah pola pikir kita selama ini.
Tuhan ingin mengubah cara kita bertindak menghadapi pandemi ini. Tuhan ingin mengubah prasangka-prasangka buruk yang sedang kita alami hari-hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita membiarkan dan melihat Tuhan bekerja melalui situasi yang sedang kita hadapi ini. Situasi yang sangat dan teramat sulit. Supaya apa? Supaya kita lebih mengenal kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahkan Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya bagi saudara dan saya. Badai pasti berlalu. Habis gelap, terbitlah terang. Dan biarlah Tuhan dimuliakan di dalam setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah menolong kami ketika membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sedang bekerja mengubah setiap hati kami. Supaya kami mengerti sekali lagi akan kebaikan kemurahan Tuhan. Dan sehingga kami lebih mendekat lagi kepadamu. Lebih mengasihi-Mu. Lebih mencari Engkau di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan masuk ke dalam pokok doa syafaat. Tuhan, tuntun mulut bibir kami. Supaya kami boleh berdoa seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Yesus, kami berdoa. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita menaikkan pujian ini. Dan kita akan masuk ke dalam pokok doa syafaat kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan bagimu. Haleluya. Haleluya. Pokok doa syafaat yang pertama, saya minta bagi yang pria, tolong doakan untuk kondisi dunia dalam menghadapi pandemi. Doakan pemerintah seluruh dunia agar situasi ekonomi dan politik tetap kondusif. Dan mungkin ada orang-orang yang berniat jahat ingin memakai situasi pandemi ini untuk mencari keuntungan secara pribadi atau kelompok. Mohon Tuhan yang menguasai setiap hati manusia. Bagi yang wanita, tolong berdoa untuk pilkada tahun ini di Indonesia. Mohon Tuhan menolong pemerintah dan rakyat Indonesia tetap dapat mendukung proses berjalannya pilkada dalam masa-masa pandemi yang tidak mudah ini. Mari sama-sama. Yang pria doakan untuk kondisi pandemi di seluruh dunia. Yang wanita doakan untuk pilkada di Indonesia di tahun ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi dunia menghadapi pandemi ini. Ada negara-negara yang begitu sulit untuk menghadapi pandemi ini. Oleh karena keterbatasan banyak hal. Oleh karena para medis banyak yang meninggal. Dan para korban pun setiap hari makin bertambah.
Oh Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong. Sehingga ya Tuhan, pemerintah tetap dapat menjaga stabilitas keamanan, ekonomi, politik, supaya tetap kondusif. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada orang-orang yang ingin berniat jahat memakai kesempatan pandemi ini untuk mencari keuntungan, untuk membuat kekacauan. Tuhan, kuasai hati dan pikiran manusia. Supaya ya Tuhan, kami semua boleh semakin mengandalkan Tuhan. Dan pemerintah kami juga ya Tuhan tetap berupaya untuk mengerjakan bagiannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Selanjutnya kita bersama-sama mau berdoa untuk bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Baik di luar Indonesia ataupun di dalam Indonesia. Ada banjir bandang, ada gempa, ada berbagai macam penyakit yang menyerang manusia. Mari bersama kita mohon Tuhan, kuatkan, hiburkan setiap negara yang terkena bencana alam. Dan pemerintah juga dapat menolong mereka, memberikan bantuan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bencana-bencana alam yang terjadi di dunia. Baik di luar negeri, di Indonesia. Gempa bumi, banjir bandang. Ataupun ada beberapa penyakit-penyakit yang menyerang penduduk dunia ini. Ada kelaparan, ada banyak bencana, kekeringan. Oh Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Tuhan tolong supaya seluruh dunia boleh percaya mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Yesus, dengarlah doa kami. Selanjutnya, saya mohon bagi yang pria berdoa untuk para medis dan pasien daripada COVID-19. Mohon Tuhan melindungi para medis dan keluarganya. Karena para medisnya harus berjuang dan mereka harus meninggalkan keluarga untuk menolong para pasien. Dan juga berdoa para pasien COVID bisa disembuhkan oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan. Dan yang wanita, tolong doakan untuk alat-alat kesehatan untuk menolong pasien COVID. Mohon Tuhan menolong pemerintah dapat menyediakan alat-alat tersebut di rumah sakit, ketersediaan APD, obat-obatan, ventilator, alat PCR, ruang isolasi dan sebagainya. Kiranya semua alat-alat ini dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, kesembuhan. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para medis yang terus berjuang menolong pasien-pasien COVID di seluruh Indonesia, bahkan di dunia Tuhan. Oh Tuhan, kami mengerti mereka berjuang bukan hanya melakukan tugas mereka seorang dokter sebagai perawat, tapi juga mereka harus meninggalkan keluarga mereka. Oh Tuhan, jagalah, lindungi ya Tuhan setiap para medis ini. Sudah banyak para medis yang gugur di dalam menolong pasien COVID. Tuhan juga menolong mereka.
Pasien COVID juga Tuhan berikan kesabaran supaya mereka boleh disembuhkan melalui obat, melalui pengobatan yang diberikan oleh rumah sakit. Tuhan tolong ya Tuhan, untuk para medis dan keluarga mereka tetap dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Dan para pasien COVID juga ya Tuhan, keluarga mereka yang was-was, Tuhan juga berikan ketenangan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama Tuhan. Mari bersama kita berdoa juga untuk vaksin COVID yang terus diupayakan, yang terus diuji coba, baik di luar negeri dan di Indonesia. Mohon Tuhan menolong agar vaksin ini dapat segera digunakan, baik di awal tahun 2021. Supaya vaksin ini bisa mendatangkan kebaikan, kesembuhan bagi setiap manusia. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk vaksin COVID yang terus diuji coba, baik di luar negeri, di Indonesia. Kami berdoa Tuhan menolong supaya vaksin COVID ini segera dapat digunakan di akhir tahun ini ya Tuhan. Supaya vaksin ini benar-benar ampuh untuk mengobati pasien COVID ya Tuhan. Oh Tuhan, ampuni belas kasihan buat kami ya Tuhan. Sudah begitu banyak korban yang meninggal. Dan biarlah Tuhan berikan jalan keluar. Berikan pengharapan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Allah kuasa melakukan segala perkara. Engkau mengatur seisi dunia ini. Engkau mengatur hidup manusia. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh maha kuasa. Melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Kita tetap bersyukur, kita berdoa untuk ibadah yang masih kita lakukan secara online. Minggu ini kita berdoa dan bersyukur kebaktian yang sudah kita lalui. Kita bersyukur minggu kemarin ibadah boleh berjalan dengan baik. Baik ibadah kebaktian umum, ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu. Kita juga bersyukur untuk para baptisan dan para sidi yang sudah menerima baptisan dan sidi. Tuhan yang tuntun mereka, Tuhan yang menolong mereka menjadi murid Kristus yang setia. Kita juga berdoa untuk pasangan yang akan menikah di tahun ini. Mereka akan mengikuti kelas pranikah. Tuhan mempersiapkan mereka, Tuhan yang menolong mereka. Dan kita juga berdoa untuk pergumulan jemaat menghadapi pandemi ini. Mari sama-sama kita doakan ketiga pokok doa syafaat ini. Bersyukur buat gereja kita. Kita berdoa untuk pasangan calon suami istri yang akan menikah di tahun ini. Dan kita juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami saat ini mau berdoa. Bersyukur untuk kebaktian umum yang sudah berlangsung. Kami bersyukur minggu ini kami sudah boleh mengikuti kebaktian umum secara online. Kami mengikuti sakramen perjamuan kudus. Oh Tuhan, terima kasih. Kami juga boleh menyaksikan ada teman-teman kami yang dibaptis dan disidi. Oh Tuhan, tuntun hidup mereka supaya mereka boleh menjadi seorang murid Kristus yang setia dan melayani Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk pasangan-pasangan yang akan menikah di tahun ini. Tuhan Yesus tolong mereka supaya mereka mengikuti kelas katekisasi, kelas pranikah, dan biarlah mereka ya Tuhan boleh memperlengkapi diri. Dan Tuhan menolong pasangan-pasangan ini boleh menjadi nantinya diberkati di dalam gereja, menjadi pasangan suami istri yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat kami ya Tuhan menghadapi situasi pandemi yang tidak mudah ini. Ada yang mereka dirumahkan, ada penghasilan yang berkurang,
Ada mereka yang diputus hubungan kerja. Oh Tuhan, tolong beri hikmat, beri kekuatan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tetap dapat berusaha, berkarya supaya masa-masa COVID ini ya Tuhan tidak membuat jemaat-jemaat Tuhan meninggalkan Tuhan. Tapi semakin mencari Tuhan, berharap mengandalkan Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yesus yang setia. Di dalam segala susah, di dalam segala penderitaan, Engkau menghibur kami. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, Dia selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus Mari setia. katakan dengan iman kita. Kita nyanyikan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, Dia selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus sungguh setia bagi saudara dan saya. Mari bersama-sama kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang lemah jasmani dan lemah rohani. Kita berdoa supaya Tuhan menolong jemaat-jemaat kita yang sakit, yang lemah tubuh. Mereka dipulihkan dengan obat, makanan, dan juga perawatan, bahkan terapi-terapi yang mereka lakukan. Atau pasca operasi yang sudah mereka jalani. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang lemah rohaninya. Mungkin oleh karena pandemi ini, ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang tidak lagi mau mengandalkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang goyah imannya, supaya Tuhan kembali beri kerinduan kepada mereka untuk datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk kedua hal ini. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami lemah jasmani dan lemah rohani. Kami tahu ya Tuhan, ada banyak jemaat-jemaat kami yang lemah tubuh, mereka yang pasca operasi, mereka yang dalam pemulihan. Tuhan tuntun mereka satu persatu. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan semangat sukacita buat mereka ya Tuhan. Supaya mereka dipulihkan dan boleh sehat seperti sedia kala, dan mereka boleh beraktivitas kembali. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lemah rohaninya. Mungkin dalam kondisi COVID ini ada banyak jemaat dan keluarga goyah imannya ya Tuhan. Bahkan mereka ada yang meninggalkan Tuhan. Oh Tuhan, kuatkan, sadarkan mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menuntun mereka dalam setiap keadaan ya Tuhan. Tuhan beri kerinduan di dalam hati mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saatnya saya persilakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Nanti singers akan menyanyikan pujian bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu berdoa bagi kita yang hadir bersama dengan keluarga,
suami, istri, anak. Mari saat ini saya ajak kita untuk bergandeng tangan semua. Orang tua doakan anak-anakmu. Anak-anak doakan orang tuamu. Mari sama-sama kita berdoa supaya Tuhan menguatkan kita semua. Percayalah, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan Dia akan menuntun hidup keluarga kita dan semua teman-teman, orang-orang yang kita kasihi. Mari saat ini kita mau berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Ajar kami mengenal kasih. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa Mari bersama kasih-Mu jemaat Tuhan yang sudah berdoa, katakan semua yang terjadi. semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Yesus, oh Yesus, lawatlah umat-Mu. Yesus, oh Yesus, lawatlah umat-Mu. Yesus, oh Yesus, Mari kita bangkit berdiri dan nyatakan, Yesus, lawatlah kami. Yesus, oh Yesus, lawatlah umat-Mu. Yesus, oh Yesus, untuk doamu. Mari kita sama-sama menaikkan doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita sekalian mulai hari ini, mulai malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini, mengucap syukur kepada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, kebaktian doa kita sampai di sini. Terima kasih untuk setiap kita yang sudah bersama-sama bergabung. Terima kasih untuk tim musik, singers, dan multimedia yang telah menolong kita. Dan biarlah berkat kasih setia Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.